Oh, katakan dengan kasih Kristus kami mengundang Kepala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji dan Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Sucilah hidupku, sucilah hidupku, hanya oleh darah Yesus. Mari kita berdoa. Kami meraih firman Allah yang berkata, bila 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu, Engkau hadir memberkati. Di mana asal ibadah, dimanapun berada, Engkau datang berkati mereka, agar mereka bebas dari segala penyakit, bebas virus corona. Demikian juga asal ini diundang ke rumah-rumah, maka hadir, silakan hadir Tuhan setiap rumah yang nyatakan asal ini. Kau berkati mereka, agar mereka tidak sakit corona, bebaskan dari virus corona. Berkati keluarga mereka juga tidak akan kena resesi. Berkati keluarga mereka, agar pasukan mereka menjaga rumah mereka, keluarga mereka semua diselamatkan jadi warga surga. Bahkan kami doa beri mereka rumah di surga sesuai firman-Mu, yang ke surga jangan rumah bagi mereka. Karena hamba berkhotbah hari ini, bagaimana orang mencari rumah di surga agar sepanjang masa diam di rumah Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Ini khotbah khusus bagaimana cari rumah di surga. Di dunia setiap orang perlu rumah. Setiap keluarga cari rumah. Pasangan yang mau bentuk keluarga juga mencari rumah. Jadi di dunia terpenting bagi setiap keluarga yaitu punya rumah. Tapi satu orang lupa bahwa di alam roh pun harus cari rumah. Tuhan Yesus mengatakan kembali ke surganya, dia ke rumah bagian artinya apa? Artinya bahwa kita ini yang utama, jangan lupa cari rumah di surga. Agar Anda punya rumah di surga, tidak lapuk, tidak akan kebakaran, tidak bercelaka. Anda rumah aja sebagai gambar seorang pangeran. Maka betapa pentingnya Anda berjuang mencari surga. Hari ini saya akan khotbah tentang bagaimana Anda dan saya mencari rumah di surga agar Anda dan saya diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Kita baca di sini di Yohanes 14, 1-9 menggambarkan Yesus janjikan Anda dan saya untuk diam di rumah Tuhan, untuk punya rumah di surga. Yohanes 14 ayat 1-6. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku akan mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Demikian firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, berbagailah orang suci hatinya akan melihat Allah. Maka saat untuk tim rumah pun keluargamu harus hidup suci, hidup kudus. Jadi bahkan khusus Tuhan terang pada saya untuk surga harus suci.
Maka kalau saya terangkan bahwa saya punya perintah Tuhan. Waktu saya ngadap Tuhan di surga, kalau saya dusta ke neraka, parasit tugasmu menyerukan manusia di dunia yang ingin ke surga. Susi berpikir, berkata, anak pun kalau ingin punya rumah di surga, susi pikiranmu, perkataanmu, pikiran susi kita. Tuhan tahu segala apa yang kita pikirkan. Hati-hati semua. Pikiran kita semua. Dikatakan apa? Diketahui di surga. Berpikir Anda. Jadi perhatikan, Anda sedang berpikir apapun, Tuhan tahu. Betapa indahnya luar biasa. Yesus kita luar biasa. Orang berpikir sudah tahu. Maka Tuhan waktu di dunia, maka mengatakan akan kembali ke surga. Menyediakan rumah bagi kita. Siapa? Bagi kita ini persiapkan diri. Sekali lagi di dunia orang perlu rumah. Tapi yang utama adalah rumah di surga. Kalau saya ingin ketemu Eden, cukup. Yang penting saya nggak neraka. Saya nggak layak. Kalau ke rumah di surga itu kelas yang suci. Saya merasa nggak layak. Tuhan apa cukup di Taman Eden. Bahkan saya pernah, kalau saya dosa, dibawa Tuhan ke rumah suci. Kamu di sini, Pak. Lihat jemaat bebas sangat besar surga. Anda sekarang jemaat, janji Tuhan, Anda ke surga, lautan manusia, dan Anda tersedia rumah surga. Tapi saya merasa nggak layak. Di rumah suci, saya cium kaki Tuhan. Tuhan, hamba layak di taman, hamba tidak layak di sini. Hamba layak di Taman Eden. Jadi saya cium kaki Tuhan. Tuhan, hamba tidak layak di rumah suci. Hamba cuma layak di Taman Eden. Memang soal di Taman Eden, orang yang baru bertobat, Tuhan gak berapa seperti orang yang bertobat sebelah kanannya, baru bertobat. Maka Tuhan katakan apa? Hari ini engkau bersamaku di Taman Firdaus. Artinya cuma taman yang sangat luas. Kelemahannya, mencapai kelemahannya. Anda tua, tetap tua. Tapi Anda di ruang suci, awet muda. Yesus tetap muda. Program malah itu Anda. Saya diajari Tuhan sebagai Anda muda. Seorang diajari Tuhan bagaimana nyerukan Anda. Hidup yang suci, kudus. Serukan kepada Anda. Saya punya perintah sebagai juru bicara Tuhan. Dosa-dosa. Kembali kamu juru bicaraku, sampaikan serukan. Orang harus berjuang hidup suci untuk bisa masuk surga tanpa kekudusan, tidak seorang pun melantara. Jadi sekali lagi, Anda berjuang hidup suci, maka berpikir berkata pada suci. Perkataan saya waktu SD direkam, Anda berkata, saya nggak ngerti tapi nyebut dalam hati ingin masuk surga. Saya ingin mencari pendiri agama yang memberi jalan ke surga yang gampang. Saya ingin jumpa. Perkataan saya sudah direkam, jadi hati-hati itu. Perkataan Anda direkam surga. Maka saya dituntut ucapan saya. Maka hati-hati ucapan kita dunia, Tuhan tahu direkam. Anda dituntut ucapan Anda. Dituntut seperti janji. Tuhan anggap itu nasar. Tuhan anggap saya seperti bernasar. Maka Anda hati-hati dengan pikiran Anda, perkataan Anda. Jangan mikir dosa, mikir salah. Jangan berkata yang, katakanlah yang berdosa dan sebagainya. Karena kata Anda direkam surga. Lebih perbuatan kita. Jadi pertama, saya punya perintah. Waktu ngadap surga. Kembali ke bumi, serukan untuk Anda ke surga. Suci berpikir, berkata yang Anda jabarkan. Banyak ayat sering saya jabarkan.
bahwa kita harus berpikir kudus karena pikiran kita direkam surga. Perkataan kita, lebih-lebih perbuatan kita, karena perbuatan kita pun direkam. Jadi sekali lagi, perintah Tuhan waktu saya mengharap tersungkur di surga, saat diangkat sebagai juru bicara Tuhan, menyerukan kepada Anda semua untuk suci berpikir untuk bisa ke surga. Bahkan perkataan Anda, orang selupa Tuhan Yesus berkata kalau dusta itu anak iblis lagi. Tuhan Yesus berkata orang dusta anak iblis. Tuhan Yesus berkata ke akhir pasal terakhir kitab Wahyu, orang dusta nggak bisa ke surga. Orang dusta nggak bisa ke surga. Lagi hati-hati saudaraku, jangan dusta. Dusta anak iblis. Anak iblis bukan bagian singa, mau hendak menerkam orang. Maka di kitab Wahyu yang suka orang dusta nggak boleh ke surga. Hati-hati itu. Saya ingatkan jangan dusta, jangan saksi dusta. Karena kalau Anda saksi dusta, Anda nggak bisa ke surga. Lebih perbuatan kita harus baik-baik, hidup yang baik, hidup yang suci. Kenapa? Karena perbuatan kita semua direkam. Akan untuk rumah surga. Salah satu perintah Tuhan di Wahyu 2, orang untuk punya rumah di surga harus rumah tuannya suami istri. Tuhan ciptakan Adam dan sepasang, zaman Nuh selama tempat pasang. Artinya punya arti apa? Artinya bahwa orang ke surga ingin punya rumah harus suami istri yang setia, saling ampuni, saling ngasih. Bahkan katakanlah dosa yang besar, Tuhan katakan di Wahyu 2, kamu dosa yang dalam. Kenapa? Seorang suami lupa istri, dosa yang dalam. Seorang istri lupa suami, dosa yang dalam. Jadi Tuhan vonis orang nggak bisa rumah di surga. Ada seorang suami lupa istri, istri lupa suami. Itu terdapat di kitab Wahyu pasal 2. Coba di Efesus sekali lagi, betapa pentingnya Anda agar ingin punya rumah, berbagi agar rumah tanggamu bahagia, saling ampuni, saling kasih. Itu diucapkan Tuhan di dalam Wahyu pasal 2 kitab Efesus. Maka Anda berjuang ke surga, pertama-tama di dunia, suami istri hidup saling ampuni, saling kasih. Sekali lagi, kalau Anda suami istri lupa, itu dosa yang dalam. Tuhan mengatakan dosa yang dalam. Tidak ada Roh Kudusnya, tidak ada Roh Kudus. Tidak bisa membedakan dosa atau tidak. Maka Anda ingin berjuang ke surga. Tuhan, istilah Tuhan ke surga itu berjuang. Istilah Tuhan harus berjuang untuk surga. Berjuang itu apa? Yaitu pertama-tama suami istri. Zaman ini seorang suami istri di rumah, kan tidak dosa, nggak salah. Menurut teori, zaman sekarang orang salaman bisa mati. Orang ciuman sekali bisa mati, hati-hati. Zaman sekarang ketemu orang ada orang 4 bulan di rumah, ya keluar-keluar. Suatu hari ketemu orang tamu, sekali langsung koma, langsung mati. Saya telepon pada istrinya, harus ada minyak urapan. Dia ngasih tahu saya waktu berjalan ke kuburan. Saya rasa ingin ngirim minyak ke rumahnya. Tapi udah berjalan, kamu harus kasih minyak suamimu. Tapi sudah berjalan dekat kuburan. Padahal selalu saya anjurkan para keluarga ada minyak. Karena minyak itu betul penting. Tuhan saya mengatakan, urapi tubuhku diurapinya untuk penguburanku Tuhan. Yang punya arti apa? Agar anak bangkit dari kiamat tetap muda. Jadi poin terpenting soal damai itu Anda dikubur pakai Tuhan ngajar saya. Berkali-kali. Saya ada Tuhan kenapa? Karena saya orang yang pendeta yang siap ke neraka. Bangkit jemaat, Tuhan tahu, maka Tuhan ngajari yang indah, ngajari
ngubur, ngajari, berkati minyak, berkati anggur, mengajar sami yang enggak rusakan, dan sekali lagi, Anda sudah minyak, Anda pesan kalau wafat ada minyak, karena pas ada orang yang dikubur tahun 97, dibongkar mau dipindah satu lubang istrinya tahun 12. Anda boleh tanya Jeffrey kenal orang ini. Maka pada itu terputus. Bayangkan 12 tahun, 10 tahun lebih dikubur. Orang ini ketemu saya minta minyak. Jadi seminggu sebelum beliau wafat, khusus minta diurap minyak. Padahal dia orang Medan, khusus cari saya minta minyak. Orang itu pasti dituntut Tuhan. Bagaimana kok luar biasa. Seminggu sebelum mati bisa cari saya. Saya kasih minyak urapan. Dan ketemu saya dibates, saya pakai minyak. Maka saya beri minyak. Tiap hari dia urapi minyak. Udah saksi di stadion utama. Anda gambarkan 97 wafat. 2012 dibongkar, dipindah untuk satu lubang dengan istrinya, tetap muda. Mana orang bisa berpikir? Maka firman Tuhan lebih dari ilmu manusia. Jadi pentingnya sekali lagi, karena sekali lagi ada yang 4 bulan di rumah, dia nggak sedia minyak anggur. Waktu wafat nggak ada minyak. Pentingnya Sekali lagi, apa yang saya katakan Anda sedia minyak penting. Karena perintah Tuhan, di mana Injil diberitakan, harus ada minyak harapan. Yesus saja mau diurapi minyak. Mengapa Anda tidak? Sekali lagi, Yesus saja mau diurapi minyak apa? Untuk bangkit. Maka mengapa Anda tidak mau? Saya diminta Tuhan berkali-kali mengembalikan ayat ini. Yaitu bahwa orang dikubur harus pakai minyak urapan. Maka perintah Tuhan nyerukan Anda suci berbuat. Mari kita hidup yang suci. Lupakan masa sekarang Anda mungkin ada masalah keuangan, resesi, Anda punya iman. Seorang yang punya iman gede. Bapak saya dulu kaya raya. Dirampok habis jadi miskin. Mungkin kalau saya enggak, yang kaya enggak dipakai Tuhan. Karena saya setelah dirampok jadi miskin, saya orangnya tegar. Saya bisa sekolah tinggi. Saya bisa, setelah saya makan tidur, saya bisa sekolah tinggi. Dan betul-betul apa yang saya kerjakan selalu berhasil. Maka sekali lagi, mari Anda dan saya, suci pikiranmu, jangan mikir yang jahat, jangan mikir yang kotor. Suci perkataan, jangan dusta. Dusta bisa masuk neraka. Demikian juga perbuatan Anda. Itulah perintah Tuhan pada saya waktu menghadap Tuhan. Kembali ke bumi, nyerukan untuk ke surga. Anda suci berpikir, berkata apa? Perintah langsung dari mulut Tuhan Yesus waktu menghadap saya di surga. Saya tersungkur, gak berani. Saya tersungkur. Maka mari kita jaga keluargamu agar ada hidup yang suci kudus. Untuk apa? Untuk bisa masuk kerajaan surga. Maka sekali lagi, Anda untuk masuk kerajaan surga, Anda perlu betul-betul jaga hidupmu. Rumah tanggamu dijaga supaya masa sekarang Anda tinggal di rumah, saya dapat mengatakan pada Anda suatu gambar bagi Anda untuk hidup suci. Di rumah enggak kemana-mana, hidup yang suci. Saya udah umur saya maunya juga yang melayani tapi kita keluarga, anak-anak bersama ibu udah umur nggak boleh keluar. Padahal saya maunya juga keluar untuk pelayanan dan sebagainya. Tapi karena keluarga sampai ke anak cucu
minta puasa jangan keluar umur saya 7 atau lebih, maka saya tetap dengar kata-kata keluarga. Karena keluarga yang masih muda-muda harus didengar ucapannya. Sekali lagi mari kita berjuang surga. Pertama berjuang Bapak Ibu rumah tanggamu. Cari dulu kerajaan surga, semua tambahkan. Cari utama rumah di surga. Sekali lagi, kenapa Kristus menyerukan Anda rumah di surga? Gara-gara apa? Saya dites Tuhan karena saya pernah ucapkan saya ketemu pendiri agama yang beri jalan ke surga gampang. Pendiri agama yang murah hati itu. Dan itulah sebabnya ucapan saya, Tuhan nyebut saya sebagai Nasar. Pada sana kecil, saya dituntut di depan neraka. Saya nangis cium kaki Tuhan. Tuhan apa tidak mau ke surga? Saya ke neraka. Mana orang mau, saya orangnya yang cium kaki Tuhan minta ke neraka. Nggak mau ke surga, itu orangnya saya. Kan surat agak sadis yang Tuhan nggak. Maka itulah akibat berkat saya mau ke neraka untuk Anda. Berkatnya apa? Diajari ngubur, membawa Anda punya rumah di surga. Tapi Anda suci. Perintah Yesus. Tapi kalau Anda nggak suci, berkestri, Anda nggak bisa rumah surga, nggak bisa punya rumah di kerajaan surga. Maka Anda dan saya, istilah Tuhan Anda berjuang untuk masuk kerajaan surga. Istilah Tuhan. Jadi kalau saya bilang selalu berjuang surga, istilah Tuhan. Nanti kita baca terakhir. Kita harus berjuang untuk masuk kerajaan surga. Maka kita baca sekarang yaitu di dalam bagaimana berjuang ke surga, yaitu di dalam Wahyu 3:14 sampai 22. Wahyu 3 ayat 14 sampai 22. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang, maka aku menasihatkan engkau, supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan datang masuk mendapatkannya. Dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang, dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Demikian firman Tuhan. Jadi perhatikan orang suam-suam itu maksudnya jatuh bangun dosa. Jadi permintaan Tuhan untuk pesta di surga. Pesta surga punya rumah surga. Yaitu tidak boleh suam-suam. Maksudnya jatuh bangun dosa. Anda nggak boleh hari ini baik, nyembah Tuhan berjamaah, besok berdosa. Nama suam-suam. Jatuh bangun dosa. Tuhan mengatakan tegas apa? Suam-suam bisa dimutahkan.
Tuhan sangat keras dimutakan. Begitu keras Tuhan kepada orang jangan besar. Lebih-lebih para rekan hamba Tuhan, jangan suam-suam. Saya ada mengatakan kepada Anda, orang pendeta terkenal di Amerika, so terkenal dulu. Tuhan bisa ngasih tahu saya, lihat Parsi. Dia pernah khotbah di TPS, pendeta tamu. Yang layani tapi Cina cabul. Yang layani masih Cina cabul. Tuhan keras, aku cabut nyawanya. Tuhan mengatakan aku cabut nyawanya. Jadi rekan pendeta mau hidup suci. Suami istri saling ngamuni, saling setia. Jaga semula. Jadi kalau suam-suam, saya ada mengatakan, saya ketahui dia 3 orang so. Yang pertama kasih Tuhan, tapi yang kedua, saya mau kasih tahu gak enak, bahwa dia tidak setia di rumah tangganya so. Maka, kalau istilahnya aku cabut nyawanya, artinya tidak ke surga so. Kalau surga, katakanlah dijemput malaikat Tuhan. Pas sekali lagi itu, Tuhan keras bagi semua dimutakan. Termasuk bukan saya untuk pendeta, jemaat. Maka rekan-rekan yang Anda semua saya hormati, mari bersama saya berjuang ke surga. Mari rekan pendeta, jangan jatuh musuh. Tuhan bisa memulihkan Anda kan ngajar firman Tuhan, ngajar hidup suci. Gereja misinya apa? Semenjak kudus misionaris ke surga. Karena kalau orang hidup kudus, misionaris bisa ngelayani. Kalau nggak hidup kudus, bagaimana ngelayani? Kalau orang nggak bisa hidup kudus, setelah saya tobat, itu saya beli 600 buku. Kita punya kurang lebih. Saya bagikan di pesawat, di kapal-kapal. Saya bagikan berbagai kota, keluar masuk kampung, ke mal-mal saya bagi. Karena saya merenungkan kasih Tuhan. Saya bagikan pasukan saya, anak-anak saya. Saya kadang-kadang satpam suka melarang. Maka saya jaga dari jauh. Kalau ada satpam menghindar. Jadi tiap, maka kenapa? Dulu ibadah kami di daerah kota ramai karena sudah ratusan ribu. Mal-mal dibagi, toko-toko dibagi kitab pensil Semua pasukan sana anak-anak saya membagi ke rumah-rumah, bukan di rumah, masuk ke toko-toko ke toko di mall dan sebagainya. Sampai saya ke Singapura banyak sekali bagi. Saya dulu punya kerja berhasil di Singapura, penuh sesak. Di Vina orang karena saya banyak utang, saya tidak pernah utang-utang. Tapi ada saja orang Vina saya, Bapak saya enggak ke Singapura, banyak utang Pengalaman saya ada 2 pendeta, Vina saya utangnya banyak, saya enggak pernah utang-utang. Sekali lagi saya enggak pernah utang-utang. Kita ini saya bisa bilang, dengan rekan pendeta kita ini pegawai Tuhan. Saya manajer gereja. Ya Anda pasti diberkati Tuhan. Tidak kekurangan. Saya manajer gereja itu. Saya serahkan pada Tuhan. Saya tidak pernah minta sama siapapun. Maka saya pernah ke Malaysia, pernah ke India. Dulu masih banyak bang. Kalau di India, satu kitab Injil, sakit $1 Akhirnya tegur sama orang India. Pak, kalau Bapak ketahuan Bapak banyak, bisa dirampok. Pada saat itu ke India untuk apa? Untuk melawan saya Bapak. Saya punya iman, saya lebih kuasa dari saya Bapak. Saya punya iman. Tapi akhirnya enggak jadi karena apa? Dia punya pasukan banyak. Yang antar saya di India, enggak usah Pak. Kesana banyak pasukannya. Maka sekali lagi, itulah TPS berkat Tuhan banyak berkat. Karena apa? Karena saya bagi kurang lebih 600 kitab Injil. Kemana pergi koper saya penuh kitab Injil itu.
bahkan sampai ke bis-bis saya bagi, ke metro-metro saya bagi, ke pasar-pasar saya bagi dan sebagainya. Jadi kalau orang sudah berdoa terbaik itu mesti jadi misionaris. Katalah, maka saat diberi Tuhan jadi pendeta di besar, selalu enggak mau saya pendeta. Kalau enggak pendeta, saya diancam Tuhan. Tuhan muncul di langit, yang sedang malaikatnya panggil malaikat, kamu cari Farisi. Maka saya sedang doa nolak jadi pendeta. Saya enggak mau jadi pendeta. Malaikat, Farisi di mana kamu? 3 kali. Waktu saya doa menolak jadi pendeta, saya diambil tangan saya, dibawa ke neraka. Itu pertama kali yang neraka. Malaikat lihat yang perintah kamu, Yesus Kristus Tuhan, yang punya surga, yang punya surga. Segenap malaikatnya, saya dibawa malaikat ke neraka. Hari ini kamu dibakar neraka. Kalau enggak ikut Yesus, dilihat di langit, kamu hari ini ke neraka. Kalau tidak ngelani Yesus, jadi saya pendeta di bangsa Tuhan. Pertama kali neraka, saya belum mengerti, dan ngerti pertobatan, ya takut. Tapi setelah di hari kemudian dites Tuhan, saya mau ke neraka untuk Anda. Maka saya disayang Tuhan. Sekali lagi, maka ayat tadi gambar kenapa? Jangan jatuh bangun dosa. Suam-suam nanya. Sekali lagi, suam-suam jatuh dosa. Kalau Anda suam-suam, Tuhan gak mau orang suam-suam. Mari Anda suci terus. Gak boleh jatuh bangun dosa. Tuhan tidak menghendaki Anda jatuh bangun dosa. Maka saya beri contoh yang keras dari Tuhan. Pendeta terkenal, Tuhan nunjuk depan diri. Dia pendeta tapi Cina cabul. Aku cabut nyawanya. Dari kemudian orang itu jatuh di kamar mandi koma. Orang koma udah ingat apa-apa lagi. Koma 3 hari itu langsung mati. Ada juga orang koma yang cuma 2 hari itu jatuh. Ada juga pendeta tamu di TPS juga pernah koma. Saya dengar dia banyak saudara, maka rekan pendeta TPS, saya percaya Anda melayani Tuhan, pakai Tuhan, saya juga pakai Tuhan. Anda jangan minta-minta. Sekali lagi pesan saya, jangan minta-minta. Anda minta-minta enggak diberkati Tuhan, enggak ada kuasa. Karena saya enggak minta-minta, ada dikasih kuasa besar. Istilah Tuhan, kuasa yang tiada taranya di muka bumi. Bayi mati bangkit, orang mati bangkit. Bahkan sekarang Anda boleh tanya Pak David atau Jeffrey. Orang dapat laporan banyak ke Jeffrey, yaitu orang sakit corona pada sembuh, minta berjam didoakan. Jadi Pak David tahu yang nanti kalau besar saya, dia banyak mujizat, Anda boleh minta doa dia karena dia orang yang dari Penang saja mau dipotong jantungnya, cukup telepon, saya Pak David sembuh. Pulang yang dicari bukan Pak David, cari saya. Saya ngasih duit. Pak ini bang nggak jadi dioperasi, jantungku sehat. Aku baru rumahnya digandeng. Saya kata itu khotbah di alam surah di Serpong. Dia cari. Satu keluarga cari saya, namanya Pak Kesmanto. Cari saya di alam surah akan jauh sekali, ujung ke ujung. Maka saya menangis untuk itu. Maka Anda yang hari ini tertera pada Aristo, Pak David, Jeffrey, Anda boleh telepon dia yang menyediakan mie anggur kadusakan di Cempaka E8, di Ruko E8. Anda boleh ambil yang sakit corona atau sakit yang keras. Kuasanya besar. Dengan mie anggur, orang mati bangkit. Mie anggur, bayi-bayi udah 25 bayi lebih sudah
divonis mati dokter bisa sembuh. Jadi ada sekali lagi mari kita. Tuhan berkata apa? Berkata, yaitu jerukan yang sudah supaya bertobat ya. Orang itu harus beli dari Tuhan. Yaitu termasuk beli minyak. Artinya kalau ke surga Anda akan mandang kemuliaan Allah. Anda berjubah kudusan. Jadi dikatakan apa? Orang kadang-kadang masih batasnya kecil dosanya dicoba. Maka dikatakan mesti murnikan dibakar. Ya kadang-kadang kalau dibakar kan keras. Tapi Tuhan yang katakan agar kamu nanti dicoba Tuhan seperti emas dimurnikan dibakar. Ini betapa kalau Anda jatuh pada dosa, Anda bisa dicoba, Anda bisa untuk ngelani sampai Tuhan. Saya dicoba berbagai macam. Kadang saya pikir saya dicoba begitu keras. Karena dua ibu saya ikut Tuhan, melalui Tuhan. Saya nggak tahu artinya ibu ditanya Tuhan Yesus ditanya, ibu minta apa? Minta supaya anak saya Paraji ikut Tuhan Yesus melayani. Maka untuk melayani bukan begitu saja, dicoba berbagai masalah, yaitu sekolah pun berjuang sedih, cari makan daripada saya masih anak, berjuang di betapa. Tapi saya punya iman orang, saya orang pandai cerdas. Saya tidak pernah mau nomor 2 iman saya pandai. The best di bidang saya. Dan nyata demikian, saya juara bidangnya. Sekali, Anda yang punya salah kecil, Anda bangun, Anda dimurnikan. Mas dimurnikan dalam api. Jadi lagi masa sekarang Anda dicoba. Maka hati-hati harus menang cobaan nih. Anda hati-hati, jangan sampai curi demi-demi atau jangan sampai Anda menjual diri dan sebagainya. Anda jaga hidupmu supaya Anda betul-betul jadi warga surga. Berjuanglah bersama saya berjuang. Tuhan yang akan berjuang. Untuk apa? Agar Anda menang atas segala cobaan. Agar Anda dan saya tetangga di surga kedua saya. Sekali lagi, doa saya selalu agar Anda dan saya menjadi tentang surga. Sudah dilatih Tuhan rumah saya di surga cukup besar. Maka sekali lagi mari kita berjuang. Ya, melawan segala coba, segala zaman cobaan. Anda punya iman. Yaitu bagi Anda yang cuma bebas menyanggur. Anda tidak kena bersempurna. Bagi cuma Anda berjuang. Hidup yang perintah Tuhan Anda suci. Maka berjuang Anda belum mengalami cobaan, Anda menang atas cobaan. Kemudian Anda berjubakan kudusan yang putih. Artinya apa? Harus suci, hidup kudus. Maka istilah Tuhan agar Anda yaitu supaya apa? Tuhan istilah Tuhan jangan kelihatan ketelanjanganmu untuk berjubah kudusan. Saya kesucian itu melindungi Anda karena Anda tidak orang dosa waktu Adam dan dosa kan juga telanjang. Istilah Tuhan berkali-kali so. Maka juga Tuhan Yesus juga berkata, Anda disucikan pakai jubah khusus, yaitu maksudnya apa? Agar Anda jangan kelihatan telanjang. Suami istri biasa kan satu rumah tangga, tapi kalau di luar Anda belum kawin, telanjang itu Tuhan marah, dosa besar. Adam Dawa diusir dari Taman Eden. Waktu dia telanjang malu katanya. Demikian juga kalau Anda suami istri biasa, tapi di luar suami istri Tuhan marah. Anda bisa dipermalukan, dikatakan telanjang. Mari jaga hidup suci kudus. Dan saya tambahkan Tuhan yang ketiga berkata apa? Beli daripadaku minyak murni untuk memandang kemuliaan Allah. Jadi untuk memandang Allah, pesta surga yang punya rumah surga, pesta surga pakai minyak urapan.
minyak mulai tahun dimulai Anda di wafat pakai minyak, Anda pun waktu Henok seorang yang punya iman ke surga munaf tonto. Maka waktu saya baca ayat di mana Henok surga hidup-hidup, saya cari latar belakangnya. Ternyata terdapat di kitab Yahudi kuno, yaitu Henok ke surga. Dicegat Mikael, kamu belum diurapi minyak, belum perintah Tuhan, belum bisa ke surga. Henok kembali ke bumi. Setelah Anda perlu minyak, juga Henok pun diminyaki, baru bisa masuk surga. Maka setelah ada minyak, Tuhan kepada menggambarkan Yesus yang katakan, yang buka pintu masuk bersama-sama ke dalam, yaitu pesta di surga. Juga dikatakan akan pesta di surga. Di Masuji ada pesta. Anda perhatikan bersama Tuhan Yesus ada pesta surga. Menurut Yusuf biasa pesta surga, pesta perjamuan Kristus. Sekali pesta surga, pesta ngenang Yesus yang ditumbak tikam untuk kita. Pesta surga sekali lagi, Anda dan saya. Yaitu pesta di Masuji berjaman menggambarkan korban Yesus yang ditumbak tikam di atas kayu salib. Anda, mari kita berjuang. Maka kata berjuang tetap sini. Berjuang tetap di Lukas 13. Kita berjuang. Lukas 13 ayat 23 sampai 30. Dan ada seorang yang berkata kepadanya, Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Jika tuan rumah telah bangkit dan telah menutup pintu, kamu akan berdiri di luar dan mengetuk-ngetuk pintu sambil berkata, Tuan, bukakanlah kami pintu. Dan ia akan menjawab dan berkata kepadamu, aku tidak tahu dari mana kamu datang. Maka kamu akan berkata, kami telah makan dan minum di hadapanmu, dan engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami. Tetapi ia akan berkata kepadamu, aku tidak tahu dari mana kamu datang. Enyahlah dari hadapanku, hai kamu sekalian yang melakukan kejahatan. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi, apabila kamu akan melihat Abraham dan Ishak dan Yakub dan semua nabi di dalam kerajaan Allah, tetapi kamu sendiri dicampakkan keluar. Dan orang akan datang dari timur dan barat dan dari utara dan selatan, dan mereka akan duduk makan di dalam kerajaan Allah. Dan sesungguhnya ada orang yang terakhir yang akan menjadi orang yang terdahulu, dan ada orang yang terdahulu yang akan menjadi orang yang terakhir. Demikian firman Tuhan. Jadi Anda perhatikan, ke surga jangan sempit. Kenapa sempit? Ke surga banyak peraturan, saudara. Ke surga enggak suam-suam mutakan, enggak boleh dosa. Artinya jangan sempit. Untuk jangan lebar Anda menjunjung firman Tuhan, tidak dosa. Sekali lagi perintah Tuhan, serukan Anda suci berpikir, berkata, perbuatan. Jadi sekali lagi, Tuhan yang gambar, Anda harus berjuang. Masuk surga pintu yang sempit. Yaitu karena ke surga banyak peraturan. Tuhan telah ditumbak tikam untuk kita. Kita harus sadar. Tuhan begitu nebus dosa kita. Kita bukan milik kita lah, kita milik Tuhan Yesus. Karena ditebus, Yesus telah ditumbak tikam untuk kita. Maka Tuhan katakan jalan ke surga sempit. Artinya apa? Punya banyak peraturan. Hukum Tuhan katakan, Tuhan pernah berkata pada orang kaya raya yang ikut Tuhan. Tuhan memberi, ya katakan jujung firman Tuhan berkata, apakah kamu tidak membunuh untuk ikut Tuhan? Apakah kamu tidak membunuh? Apakah kamu tidak berzina? Apakah kamu tidak mencuri? Apakah kamu tidak dusta? Apakah kamu tidak nipu orang dan sebagainya?
yang dusta dan sebagainya. Jadi sekali lagi, pintu surga sempit, tapi bagi Anda yang hidup baik, pintu surga terbuka lebar. Tuhan nampak yang indah, Pak, aku kembali surga. Ini jangan rumah bagimu, artinya kita dipanggil Tuhan. Tinggal tersedia rumah di surga. Luas Anda semua sadar, seperti ucapan Tuhan tadi, untuk pesta di surga, Anda harus dimurnikan, menang atas cobaan, harus hidup yang suci, harus ada minyak urapan yang ngomong Yesus. Karena minyak urapan itu Anda penting. Maka minyak urapan, Mama ada ayat 14. Apa Markus 14 ada? Anda perhatikan ayat ini, semua Injil ada seperti ini. Perhatikan, Tuhan Yesus berkata, kamu beli daripadaku minyak pelumas untuk memandang berdarah. Ayat ini tegas terangkan, di mana ada Injil, ada minyak urapan. Markus 14 ayat 8 sampai 9. Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburanku. Dan aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Demikian firman Tuhan. Semua Injil ada ayat seperti ini. Di mana di dunia ada Injil, ada minyak urapan. Yang ngomong Tuhan minta kasih minyak. Kenapa enggak mau? Kenapa berabad-abad orang melupakan minyak urapan? Kadang-kadang saya bilang sama teman-teman, kok saya disuruh mengembalikan minyak anggur. Saya diajari Tuhan minyak urapan langsung tertulis lagi, tertulis di langit. Saya diajari Tuhan apa? Ada minyak anggur enggak dirusakkan. Walau di bumi ada binatang buas kayak corona tuh, Anda tidak kena corona. Kalau Anda bersahabat anggur, Anda boleh tanya Pak David dengan staf, dengan Jeffrey, udah banyak bersaksi tuh. Yang dia anggur bebas dari virus corona. Jadi sekali lagi ingat Tuhan, berjuanglah melalui pintu yang sempit. Artinya apa? Artinya bahwa Anda untuk masuk surga enggak gampang. Menghormati firman Tuhan, menghormati apa yang Tuhan katakan kepada orang kaya yang surga. Kamu apa enggak membunuh, enggak zina, apa kamu tidak curi, tidak nipu. Kan sederhana. Itu artinya hukum Tuhan memakari kita. Jangan semaunya. Atau sekali lagi, perintah Tuhan kepada saya sampaikan Anda suci pikiranmu. Berkah untuk bisa surga. Hanya ada peraturan. Kalau ke neraka saya nanya orang hidup, ke neraka saya nanya dosa. Mungkin nikmat orang curi, orang kusi nikmat, orang ya berzina, tapi ayat di alam rohani Anda menghadapi tahun pesta di surga, atau dia neraka lagi, rongan. Anda tahun di surga yang pintu sempit. Ada pesta di surga, aja tadi ada di sini, yaitu tahun. Nggak pernah habis. Tapi Anda, kalau nggak bisa lewat pintu sempit karena ada peraturan hidup suci, nggak bisa, Anda nggak bisa suci, tahun, kalau masuk alam roh, saya diajari Tuhan, sangat lengkap tentang alam roh, yang nyambut setan. Setan jemput orang dusta rame-rame, diinjak, dikejar, diinjak, masuk lubang neraka, dimainkan. Bangsa pernah minta mereka tolong itu teman saya kenal orang ini, terkenal orang kaya raya, yang pegang budak-budak besar. Maka jadi terekam. Saya minta tolong mereka tolong. Teman saya sering ketemu, mereka
dia bukan warga surga. Mereka tugasku cuma jemput warga surga. Maka mari kita berjuang jadi warga surga. Suci pikiranmu, berkat Tuhan. Sekali lagi, Anda berjuang masuk pintu sempit. Hormati perintah Tuhan. Tuhan berkata kepada orang kaya yang ikut Tuhan, apa kamu tidak membunuh? Apa kamu tidak berzina? Apa kamu tidak mencuri? Apa kamu tidak dusta? Maka Anda lakukan perintah Tuhan. Anda masih sempat bertobat. Karena waktu dan neraka Tuhan Yesus yang neraka orang tidak tobat. Maka bertobatlah. Kerajaan surga sudah dekat. Maka sekali lagi, Tuhan Yesus mati untuk kita. Nebus dosa kita. Tubuh kita bukan milik kita lagi, firman Tuhan. Tapi milik Yesus. Hormati tubuhmu milik Yesus. Hormati tubuhmu. Jangan salah dosa. Milik Tuhan Yesus. Kalau lagi ke surga, nyerahkan tubuhmu sebagai ibadah yang suci. Ibadah yang benar. Untuk bisa masuk kerajaan surga. Maka sekali lagi, mari kita berjuang. Lewat pintu yang seperti itu. Untuk Anda dan saya. Agar Anda dan saya nanti tetangga saya sekali lagi pendeta yang mau ke neraka untuk Anda. Saya mau berjuang untuk Anda. Maka mari Anda berjuanglah. Pintu yang sempit. Hormati perintah Tuhan. Anda saya akan tetangga. Kalau Anda berjuang hidup suci. Kalau Anda nggak hidup suci, Anda diterkam setan neraka. Saya nangis tuh. Sudah nangis. Maka rekan beda, mari hidup suci yang baik. Jangan sampai dimutahkan. Jangan minta-minta. Kita percaya. Kita pakai Tuhan berkati. Gereja Timur nggak pernah minta. Kita beli di Bekasi 5.000 meter di proyek mall. Ngomong gereja. Sampai hari ini kita nggak minta-minta. Tuhan masih berkati. Dapat di Serbongso yang gedung besar. Tuhan sedang berkati zaman ini. Tuhan masih berkati kita. Maka Anda dan saya jangan dusta. Kitab Wahyu penutup mengatakan yang suka dusta nggak bisa ke surga. Jangan dusta, jangan saksi dusta. Mari kita mulut kita dusta kita nggak bisa ngomong pada Tuhan, tidak bisa ketemu Tuhan. Mari Anda dan saya suci pikiranmu, berkatamu, perbuatanmu. Maka Anda dan saya berjuang. Jadi tetangga di surga, amin. Saya serahkan kepada Jeffrey. Kita beri kemuliaan tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dari mimbar ini saya menyambut setiap Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Shalom Tiberias. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan, haleluya. Saudara dan saya, kita di dalam berkat, kasih, dan kebaikan Tuhan. Puji Tuhan saudara, sama-sama segera kita siapkan hati kita, yaitu sebentar kita akan menyatu dengan tubuh darah Tuhan Yesus, sakramen perjamuan kudus yang akan dipimpin langsung oleh Gembala Sidang, Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji, dan Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Bagi Bapak Ibu Saudara, semua yang berada dimanapun, saudara yang bersama-sama bergabung dengan kami, Gereja Tiberias, yaitu dalam ibadah live streaming, pada minggu pagi hari ini bersama-sama saudara dan saya diberkati oleh firman Tuhan. Oleh karenanya saudara, sejenak saudara saya mengajak saudara untuk bersama-sama sedikit kita kembali membuka kebenaran firman Tuhan saudara, yang sama-sama kita akan diberkati olehnya. Puji Tuhan. Saya ajak saudara bersama-sama masuk di dalam Matius pasalnya yang ke-11 ayatnya yang ke-28. Puji Tuhan. Matius pasalnya yang ke-11 ayatnya yang ke-28. Kita akan baca bersama-sama. Yang sudah di sana katakan amin. Puji Tuhan, saya percaya saudara pasti bilang amin. Haleluya. Sama-sama kita baca. 1, 2, iya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Haleluya. Hari ini saudara saya akan menyampaikan berkat kebenaran firman Tuhan dengan tema singkat saudara. Apakah engkau berbeban berat? Sekali lagi, apakah engkau berbeban berat? Haleluya. Saudara, saya tertarik saudara, yaitu untuk sama-sama kita belajar dari ayat ini saudara. Hari-hari ini saya banyak menerima saudara ya. Ada banyak orang-orang jemaat Tuhan yang mengirim SMS, mengirim WA, bahkan telepon saudara, memohon dukungan doa.
berdoa. Kenapa saudara? Karena begitu banyaknya pergumulan yang terjadi. Karena begitu banyaknya masalah yang terjadi. Mereka banyak menghadapi tantangan-tantangan yang menjadi beban berat, yang menjadi menghimpit kehidupan anak-anak Tuhan hari-hari ini. Maka saudara, yaitu berangkat dari keadaan jemaat hari-hari ini. Oleh karenanya saya juga terinspirasi. Ya saudara, hari ini saya membagikan firman Tuhan saudara, firman Tuhan singkat. Saya belajar dari buku Gembala Sidang, bukunya Pak Pariaji saudara, yang judulnya saudara, Saya Digandeng Tuhan Yesus ke Sorga. Ada kalanya, ada masa ketika Gembala Sidang saudara dan saya, Pak Pariaji saudara, divonis bahwa umurnya nggak lama lagi. Umurnya tidak panjang saudara. Dan hari ini kita belajar dari firman Tuhan, belajar dari Alkitab. Ada banyak orang hari-hari ini juga saudara yang mengalami situasi demikian, keadaan yang demikian. Pak Pendeta, kenapa ini terjadi? Pak Pendeta, saya punya beban berat. Sekali lagi saudara, saya punya masalah berat saudara. Saya teringat saudara, ada sebuah cerita unik dan ini kisah nyata saudara. Saya sampaikan hari ini kepada setiap Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita punya Tuhan yang hidup. Oleh karenanya saudara dan saya, kita juga bersukacita. Katakan amin. Sama-sama bilang dengan saya, aku punya Tuhan yang hidup. Amin saudara. Suatu hari saudara, saya sedang pelayanan, selesai dari pelayanan saudara, saya keluar dari tempat pelayanan, kemudian saudara menuju mobil, ya saudara, teman saya dapat selebaran. Ada orang yang bagi-bagi selebaran di luar di pinggir jalan. Ya, orang tersebut ini saudara kayaknya dari gereja denominasi lain. Ya saudara, kasih ke teman saya selebaran. Selebaran ini acara KKR. Ya saudara, acara ibadah. Kemudian teman saya tanya sama saya, ya dia bilang sama saya, Pak Pendeta, ya saya tanya ini ada acara KKR. Tapi saya mau tanya, iya kenapa? Ya ini acara KKR-nya diawali dengan satu ayat, Matius 11 ayat 28. Tapi saya ragu, makanya saya tanya sama Pak Pendeta, kata teman saya, ya apakah ayat Matius 11 28 sudah berubah bunyinya? Lah saya kaget saudara, kenapa emangnya? Ya dia kasih lihat selebarannya saudara, waduh saya kaget, saya nggak bisa tahan ketawa saudara. Ya tapi artinya saudara, ini ayat, ini kejadian saudara benar-benar unik dan saya nggak bisa lupa ya. Ayat yang tercetak di selebaran itu saudara, ya acara KKR-nya, KKR yang kayaknya iklannya pokoknya luar biasa saudara ya. Tapi ayatnya salah cetak. Ya saudara, saudara kita tadi sudah dengar, mari datang kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Tapi ayat yang dicetak di flyer itu ya berbunyi demikian saudara, mari datang kepadaku semua yang letih lesu dan berbadan berat. Waduh saudara, ya saya langsung ketawa saudara. Ya waktu saya ketawa, teman saya juga ketawa, tapi ketawanya ngeliatin saya. Saya sampai tanya sama dia, maksud kamu apa? Ya ketawa ngeliatin saya berbadan berat. Ya sudah, saya bilang sama dia, ini udah pasti salah. Saya bilang bukan salah ayatnya, tapi salah cetaknya. Ya sudah, saudara dan saya, selama saudara dan saya datang pada Tuhan, di dalam Yesus saudara dan saya selalu ada sukacita. Hati yang gembira adalah obat. Saudara dan saya berkemenangan dari beban berat. Katakan amin. Beri tepuk tangan dulu yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Hari ini kita akan belajar sama-sama saudara. Ada satu tokoh di Alkitab, ya seorang raja yang berhasil, raja yang diberkati. Tapi saudara hidupnya mengalami proses Tuhan juga. Ya kita sama-sama buka. Yuk langsung kita buka Yesaya 38 ayat 1 sampai 3 kita baca sama-sama. Yesaya 38 ayat 1 sampai 3. Bersama-sama, 1, 2, iya. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Ayat 2, lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Ayat 3, ia berkata, ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapanmu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di matamu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan yang menolong saudara dan saya. Saudara, Hizkia sebagai raja Israel, raja yang terkenal berhasil, raja yang juga ditolong Tuhan, ada masanya, ada kalanya dalam kehidupannya. Dia juga mengalami yang namanya vonis. Ada banyak orang hari-hari ini mengalami vonis. Pak Pendeta, ya saya udah swab 3-4 kali. Sampai saya stres Pak Pendeta, sampai saya bingung kenapa saya masih positif juga. Ada satu ibu namanya Ibu Nurlince saudara. Dia 4 kali swab saudara. Dan dia mendengar saudara,
Ada perjamuan kudus di Cempaka Mas. Sekali lagi saudara, di Cempaka Mas ya saudara, bukan di Gading Nias. Ya saudara, saudara boleh ambil di perjamuan di Cempaka Mas yang sudah didoakan oleh Gembala Sidang. Khusus bagi jemaat yang terdampak COVID-19 atau sakit parah. Dia datang, ya dia suruh ponakannya untuk ambil, ya saudara, dan besoknya dia tes saudara. Setelah perjamuan, hari Sabtu sore dia menerima hasil. Setelah 4 kali swab semuanya positif. Yang kelima, dia mendapat hasil negatif. Ibu Nurlince sembuh sempurna oleh kuasa darah Yesus, perjamuan kudus. Katakan amin saudara. Oleh karenanya hari ini saudara, bahwa si jahat itu punya strategi untuk membuat saudara dan saya tidak percaya kepada kuasa Tuhan. Tapi hari ini dengar baik, saudara boleh catat baik, bersama-sama kita akan belajar apa rahasia berkemenangan dari beban berat. Yang pertama, saudara boleh catat, berdoalah dengan air mata. Haleluya. Pak Pendeta, maksudnya gimana? Saya tidak ajar saudara jadi orang yang cengeng, saya tidak ajar saudara jadi orang yang rapuh, tapi saudara dan saya adalah orang-orang yang kuat di dalam Tuhan. Katakan amin. Justru ketika saudara dan saya datang dengan air mata yang sungguh, yang tulus, yang murni kepada Tuhan, maka kekuatan yang supranatural dari kerajaan sorga akan dilimpahkan kepada saudara dan saya. Di saat kita lemah, disitulah kuasa Tuhan, kekuatan Tuhan bekerja dalam hidup saudara dan saya. Yang percaya katakan amin. Maka hari ini saudara, yang pertama katakan firman Tuhan. Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding, ayat 2 tadi kita sudah dengar. Lalu ia berdoa kepada Tuhan. Bukan doa yang biasa yang Tuhan mau ya datang dari hidup saudara dan saya, tapi doa yang sungguh, doa yang hancur hati. Amin. Sama-sama bilang dengan saya, hancur hati. Haleluya. Tuhan sayang sama orang yang patah hati. Tuhan sayang sama orang yang hancur hati. Maka doa orang yang hancur hati tidak akan Tuhan lalui. Amin saudara. Ketika Yesus berada di Taman Getsemani, Yesus sebenarnya sedang mengajar kepada setiap kita. Ya, kalau saudara buka di Lukas pasal 22 ayat 44, ya saudara boleh buka Lukas 22 ayat 44. Dalam terjemahan baru, terjemahan bahasa Indonesia, di sana dikatakan saudara bahwa Yesus merasa sangat ketakutan dan dia bersungguh-sungguh berdoa saudara. Ya, kalau saudara mungkin tanya kenapa Yesus ketakutan Pak Pendeta? Yesus 100% Allah, dia juga 100% manusia. Ya, dia ingin memberitahu kepada saudara bahwa dia juga tahu ketakutan saudara dan saya. Makanya saudara di Lukas 22 ayat 44 satu-satunya kitab yang menulis saudara bahwa tentang keadaan Yesus. Ya, Yesus mengalami ketakutan itu. Saya sediakan terjemahan Amplified Bible yang lebih dalam saudara untuk kita mengetahui rahasia kata yang benar saudara. Dikatakan di sana, and being in agony, agony itu ketakutan saudara. Dalam kurung di sana dikatakan deeply distressed, artinya tekanan yang sangat kuat, ya, tekanan stres yang sangat dalam saudara, and anguish almost to the point of death, hampir pada titik kematian saudara. Artinya Yesus benar-benar tertekan. Tapi apa yang Yesus lakukan? He prayed more intently and his sweat became like drops of blood falling down on the ground. Saudara, perhatikan di sana bahwa Yesus justru semakin berdoa dengan sungguh. Dan saudara, satu-satunya ya kitab atau Injil yang mengatakan bahwa keringatnya Yesus itu jatuh seperti peluh darah itu cuma di Lukas. Ya saudara, di Lukas dikatakan bahwa ketika Yesus sedang berdoa ketakutan. Kenapa dia ketakutan saudara? Karena Yesus sedang yaitu mengosongkan kehendaknya. Yesus sedang mengosongkan dirinya, kehendak pribadinya ya terhadap kehendak Bapa di sorga. Peristiwa itu namanya kenosis. Ya, dalam bahasa Yunani namanya kenosis. Kenosis itu saudara adalah pengosongan diri atas kehendak sendiri, kehendak pribadi, dan sepenuhnya menerima kehendak Allah. Sama-sama bilang dengan saya, kehendak Allah yang terjadi. Amin. Kalau hari ini saudara dan saya berserah penuh, berdoa kepada Tuhan, maka ketika saudara dan saya berserah percaya penuh kepada Tuhan, maka kuasa Tuhanlah yang akan terjadi dalam hidup saudara dan saya. Yesus berbeban berat, Yesus takut saudara. Ya, ada masanya Gembala Sidang saudara dan saya, Pak Pariaji, 2 tahun saudara. Ya, beliau sakit divonis kanker tumor otak saudara. Dokter Kardi yang membantu Pak Pariaji saudara namanya. Ya saudara, bahkan sudah divonis nggak bisa sembuh, pergi ke luar negeri, pergi ke dokter-dokter, saudara nggak bisa sembuh.
Tapi saudara, ketika ya sampai Pak Pariaji sampai sakit kepalanya, membenturkan di kepala berulang-ulang saudara. Saking sakitnya, meraung menangis saudara, sama seperti Raja Hizkia ya saudara. Tapi apa yang terjadi ketika Yesus Tuhan Yesus datang saudara kepada Pak Pariaji ya, dan berkata baca Injil. Di sana ada Injil Kerajaan Sorga dan ikutlah aku. Di sana saudara terjadi yaitu sebuah peristiwa yang sangat indah saudara ya. Kemudian Pak Pariaji dijumpai Tuhan, dan ketika itu juga saudara sakit penyakitnya menjadi sembuh ya. Perjumpaan dengan Tuhan, perjumpaan dengan Yesus, doa dengan air mata membuat saudara dan saya melihat mujizat Tuhan. Katakan amin saudara. Ada seorang anak muda namanya Daniel Chandra. Dia bukan Kristen. Orang tuanya menyembah dewa-dewa, patung-patung saudara. Dari kecil dia punya sakit. Dari lahir saudara, sakitnya kelainan jantung saudara. Tiap hari minum air putih yang ada abunya gitu saudara. Ya, dari kecil saudara dia tidak mengalami yang namanya kesehatan. Dia tidak mengalami hidup damai. Sampai suatu kali dia diajak ya oleh tantenya, tapi sebelum dia diajak tantenya pergi ke gereja, dia mimpi saudara. Ya, dia melihat saudara ada seorang dewi yang tangannya banyak saudara dan memanggil dia. Di sebelahnya ada seorang bapak memakai selendang putih tersenyum, dan akhirnya Daniel Chandra mengikuti bapak ini masuk ke dalam ruangan besar. Kemudian setelah masuk, dewinya hilang, dewinya pergi saudara. Di sana ada sebuah kitab besar bersinar terang ya saudara, penuh kemuliaan Tuhan ya saudara. Dan bapak ini tersenyum memberikan satu pot ya minuman anggur merah ini saudara ya, artinya perjamuan kudus diberikan kepada Daniel. Dan bapak itu berkata, ambil ini, kamu sembuh, kamu selamat. Lalu saudara, Daniel bertanya, bagaimana dengan orang tua saya? Orang tuamu pun ada tercatat di dalam kitab tersebut. Akhirnya saudara, mimpinya selesai. Dia terbangun, minggu depannya diajak tantenya pergi ke gereja. Ketika sampai di gereja saudara, dia terkaget luar biasa. Karena orang pendeta yang ada di depan saudara, adalah orang yang dia lihat di dalam mimpinya. Sedang memimpin perjamuan kudus. Tidak lain tidak bukan, adalah gembala sidang saudara dan saya. Haleluya, amin. Dia dibaptis saudara, dan ketika dibaptis saudara, Pak Pariaji bilang, hari ini juga you sembuh, tidak sakit jantung lagi. Selesai dibaptis, dia naik turun tangga saudara, dan hari itu dia mengalami kesehatan, kesembuhan. Jantungnya tidak sakit lagi, jantungnya baru, jantungnya sembuh, sehat sempurna oleh karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Kita beri tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang kedua, yang terakhir saudara, rahasia saudara dan saya berkemenangan ya dari beban berat. Catat baik, mari saudara dan saya hiduplah dengan setia di hadapan Tuhan. Ayat 3a dikatakan bahwa Hizkia ya berkata kepada Tuhan, Tuhan, ingatlah kiranya aku telah hidup di hadapanmu dengan setia dan dengan tulus hati. Haleluya. Sama-sama bilang dengan saya, hidup dengan setia. Amin. Gembala sidang tadi berulang kali saudara ya menyampaikan kepada saudara dan saya, setiap kita termasuk juga para hamba Tuhan, gak terkecuali jemaat Tuhan, para pelayan Tuhan, mari hidup setia. Mari sama-sama saudara dan saya setia dalam kekudusan rumah tangga, setia dalam kekudusan pelayanan, setia dalam kekudusan sikap hidup kita. Semua saudara dan saya, setiap kita, apa yang hari ini saudara dan saya tabur, suatu hari saudara dan saya akan menerima mahkota kehidupan kekal sampai selama-lamanya. Katakan amin saudara. Kalau saudara setia, amin. Saudara setia mengangkat tubuh darah Yesus. Saudara gembala sidang ngajar saudara dan saya. Pak Pariaji diajar Tuhan. Dengan mengangkat kuasa minyak anggur, kita bebas dari beban berat. Yang percaya katakan amin. Amin. Dan saudara, hari ini saya mau sampaikan, bukan hanya sekedar perkataan, bukan hanya sekedar quotes, bukan hanya sekedar ya kata-kata atau kalimat, tapi saya sampaikan ini karena saya pribadi ngalamin sudah. Dan saya mau saudara bahwa setiap kita juga mengalami saudara. Apa artinya pertolongan Tuhan? Ya ketika saudara dan saya setia saja perkara kecil. Setia saja perkara-perkara yang mungkin bagi orang gak dianggap. Tapi kalau saudara setiap perkara kecil, Dia Allah Tuhan yang tidak pernah berhutang atas hidup saudara dan saya. Dia percayakan perkara-perkara besar terjadi dalam hidup saudara dan saya, dalam keluarga, dalam karir, dalam usaha pekerjaan bisnismu. Katakan amin saudara. Amin. Ketika saudara dan saya hari ini bersungguh-sungguh ya di dalam tubuh darah Yesus, saudara setia saja, setia. Saudara gak ada perkara yang mustahil. Katakan amin saudara. Banyak kesaksian yang masuk pada kami
Ya saudara, orang-orang yang mengambil perjamuan kudus di Tiberias Cempaka Mas. Ada begitu banyak kesaksian yang berdatangan. Ada satu anak muda, namanya Marcel saudara. Ya, dia tinggal di Bogor. Dia bersama dengan teman-temannya saudara, teman satu kantornya. Ya, mereka 8 orang. Ya saudara, 7 orang itu saudara. Maaf, 1 orang itu terkena ya virus positif COVID-19 saudara. Padahal mereka makan sama-sama ya, tapi luar biasanya saudara. Ya, Marcel ini saudara, dia tidak kena. Ya saudara, dia tidak tertular sedikit pun. Dan rahasianya saudara, dia sampaikan kesaksian dalam video. Dia kirim WA kepada saya. Setiap hari terima tubuh darah Yesus. Setiap hari diurapi dengan minyak urapan. Katakan amin saudara. Darah Yesus menghancurkan corona. Darah Yesus menghancurkan segala virus. Yang ada minyak dan anggur, engkau dan aku tidak akan dirusakkan sampai selama-lamanya. Darah Yesus jawaban atas setiap pergumulan, bahkan tantangan, beban berat dalam hidup saudara dan saya. Beri kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Kita mengucap syukur bersama-sama, kita bersatu di dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur oleh karena kemurahan-Mu kami hidup. Terima kasih Tuhan, oleh karena kasih-Mu Tuhan Yesus kami ada. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus setia dalam kehidupan kami. Ajar urapi kami Tuhan untuk setia sampai garis akhir. Setia sampai di garis finish Tuhan. Kami mengucap syukur hari ini kami terima yaitu practical ways. Bagaimana kami berkemenangan dari beban berat. Tuhan Yesus yang mengajar di firman Tuhan. Seperti Raja Hizkia. Ya, hari ini Tuhan Yesus kami datang, kami percaya, kami berdoa dengan air mata. Kami percaya air mata kesungguhan, air mata pertobatan tidak Tuhan lalui. Tuhan mendengar seruan doa kami. Tuhan menjawab setiap permintaan lidah bibir orang benar. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kabulkan. Terima kasih Tuhan, biar firman-Mu menjadi rema, kekuatan yang baru bagi kami. Dan hari ini kami bawa ucapan syukur kami yang terbaik bagi Tuhan. Karena Tuhan baik, karena Tuhan setia, karena Tuhan luar biasa dalam hidup kami. Tuhan hidup, Tuhan nyata. Tangan Tuhan tidak pernah kurang panjang untuk berkatin kami. Telinga Tuhan tidak pernah kurang mendengar seruan doa kami. Oleh karenanya Tuhan, hari ini kami bawa dengan ucapan syukur. Berkati Tuhan setiap usaha pekerjaan, toko dagangan umat-Mu, karir umat-Mu dipromosi Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami mengucap syukur. Kami tahu Tuhan tidak pernah berhutang bagi kami. Tuhan balaskan ribuan lipat kali ganda. Kami percaya kami adalah pegawainya Tuhan, karyawannya Tuhan. Kami terpelihara sempurna, tidak akan kekurangan. Dalam nama Yesus, kami mengucap syukur. Haleluya. Yang diberkati, yang disayang Tuhan, sama-sama dengan bangga kita katakan amin. Kita beri tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Selamat memberi, Tuhan Yesus pasti memberkati. Terpuji nama Tuhan. Kita bawa persembahan kita yang terbaik buat Tuhan saudara sekalian. Saudara bisa memberikan persembahan saudara melalui transfer bank, di mana di layar saudara terdapat 3 nomor rekening saudara sekalian. Yang pertama yaitu melalui BCA KCU Gajah Mada dengan nomor rekening 012-3017-771. Yang kedua melalui Bank Mandiri Kemang Raya dengan nomor rekening 126-000-4328-331. Dan khusus bagi saudara yang ingin memberikan persembahan dalam bentuk US dollar, saudara bisa mentransferkan persembahan saudara melalui BCA USD KCU Gajah Mada dengan nomor rekening 012-3018-327. Dan harap mentransfer hanya ke nomor rekening yang tertera di layar saudara, yaitu atas nama Gereja Tiberias Indonesia. Kami mengucapkan banyak terima kasih atas persembahan Bapak saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Tiba saatnya siang hari ini kita mau siapkan hati kita, saudaraku dikasih Tuhan, untuk terima kuasa tubuh dan darah Yesus. Dipimpin langsung oleh Gembala Sidang Gereja Tiberias, Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji dan Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Siapkan hati kita, minyak dan anggur tidak akan pernah dirusakkan. Mujizat pasti terjadi dalam hidup kita. Sama-sama kita katakan, Yesus, Kau telah mati bagiku, hapus dosaku. Yesus, Kau telah bangkit dari maut
beri kemenangan. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tubuhmu Tuhan, tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan. Dengan kasih Kristus kami mengundang Kepala Sidang Gereja Tiberias, Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji dan Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Kita akan masuk bersama, kita baca Yohanes 6, 25, 27. Yohanes 6 ayat 25 sampai 27. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah, bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada kehidupan yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan materainya." Demikian firman Tuhan. Jadi gambarkan Anda tidak boleh cari makanan dunia, bisa mengalami kematian suatu hari. Maksudnya di dunia bisa meninggal, tapi lah cari hidup kekal di surga. Dengan tubuh darah Yesus Anda dibangkitkan ke jalan. Setelah bangsa, suatu hari Tuhan Yesus datang pada saya. Aku Yesus Tuhan Allahmu yang punya surga. Kamu seorang martir. Zaman ini aku mencari seorang martir untuk mengembalikan Perjanjian Kudus. Hanya seorang martir. Tuhan yang ngomong so. Hanya seorang martir bisa mengatakan Tuhan Yesus ditombak tikam untuk kita. Tuhan nyebut sama martir Yohanes. Jadi hanya seorang martir yang korban hartanya Pak. Diberi kuasa. Sebagaimana Tuhan Yesus telah ditombak tikam. Menyerahkan nyawanya. Jadi martir itu artinya menyerahkan hartanya. Lagi martir tidak cari uang di gereja. Saya selalu pesan pendeta-pendeta. Enggak boleh minta perpuluhan. Saya bilang sekali di TPS dia udah minta perpuluhan. Sekali lagi karena saya dikasih nggak mau so, walaupun nggak punya uang so, saya dikasih orang nggak pernah mau. Pernah saya koper uang di istana, saya nggak mau. Bersama ibu suatu dipanggil orang kaya raya so, suruh ngambil uangnya ngambil sendiri. Saya nggak mau bersama ibu, dipaksa. Tapi ngambil sedikit aja dipaksa. Jadi zaman ini Tuhan Yesus mencari, Tuhan katakan kepada saya, pasti zaman aku mencari seorang martir yang korban harta nyawa untuk kembalikan kuasa perjanjian. Jadi kalau Anda gembala martir yang tidak minta-minta, menyerahkan nyawamu, maka Anda akan ada kuasa di balik penyanggur, ada kuasa. Karena apa? Seorang martir yang menyerahkan nyawanya, ada kuasa mengatakan tubuhnya darahnya. Tuhan yang ngomong pada saya, hanya seorang martir mengatakan, inilah tubuh Yesus, inilah darah Yesus. Kalau enggak orang martir tidak bisa. Anda martir dulu. Sebagai martir susah dites, enggak tanggung-tanggung. Tuhan usahakan saya martir, suatu hari saya dites bakal neraka. Dites ke neraka. Saya cium kaki Tuhan, Tuhan hamba tidak mau surga. Saya ke neraka Tuhan, menggantikan mereka. Hamba tidak mau surga.
komentar Tuhan hari ini nasarmu. Nasar saya seorang martir dites. Jadi kalau Anda berjamahan, jangan cari uang. Anda martir dulu. Baru bisa memimpin perjamuan yang benar. Ada kuasa. Kalau Anda nggak martir, nggak. Karena Yesus itu tikam disalibkan. Jadi seorang gembala martir, Tuhan cari sampai hari. Bisa mengatakan tubuh Yesus, kalau dia martir, nggak tanggung-tanggung. Sebagai martir saya dites buat ke neraka. Saya mau ke neraka, saya milih ke neraka untuk Anda. Saya lolos. Maka Tuhan katakan, hari ini pasti kamu nasarmu. Seorang martir. Jadi martir dites Tuhan. Saya pun dites Tuhan untuk menang sebagai martir. Jadi untuk mengatakan tuh Yesus, Tuhan ngajar saya. Karena kau martir pasti. Aku cari seorang martir seperti kamu. Untuk kembali kuasa menyanggur. Jadi Tuhan mengatakan cari martir seperti saya. Dan saya dites sekali lagi. Mau ke neraka untuk Anda. Maka setelah saya cium kaki Tuhan, hamba tidak mau surga ke neraka. Tuhan kata kamu lolos nasarmu sebagai martir. Saya baru dibuat Tuhan surga. Lihat pasti jemaat 12 sangat besar di surga. Jadi jemaat kemasusian adalah gembala martir. Ayah seorang martir menyerahkan harta nyawanya. Kalau Anda tidak punya orang martir, Anda nggak ada kuasa. Ngantuk sekali lagi, kalau Anda nggak punya orang martir, menyerahkan nyawamu nggak bisa. Anda itu Yesus nggak bisa. Maka sama lagi Tuhan pilih saya. Kenapa? Saya seorang martir yang siap ke neraka untuk Anda. Maka tubuh Yesus itu diserahkan, diajar. Saya diajar Tuhan bersama berkali-kali. Sekali lagi, saya seorang martir. Tuhan masih mencari martir yang menyerahkan nyawanya untuk kerajaan surga. Baru Anda punya kuasa tubuh Yesus. Kalau Anda punya martir, Anda tidak bisa. Inilah tubuh Yesus. Itu nonsens. Tuhan yang ngomong, nggak bisa. Maka kita bersama terus, saya seorang martir yang pernah cium kaki Tuhan, minta ke neraka untuk Anda. Maka ada kuasa besar yang tiada dan buka kami. Mari kita akan roti. Kita bersamaan dalam nama Tuhan Yesus. Inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Yesus Kristus yang tertumbak, tertikam di atas kayu salib yang beri kami hidup kekal surga. Kami dua keluarga kami bangkit dari kiamat, terbangun masuk kerajaan surga dalam nama Tuhan Yesus. Dari ujung rambut, ujung kaki kami siap sempurna, tidak mikir, tidak berisiko. Kami itulah kutuk gagal, kutuk ketuaan. Mulut kami diurapi penuh kuasa. Kami itulah kebutaan, mataku sempurna. Kami itulah segala bentuk alergi. Kami dua, mulut kami ada kuasa, ada mujizat. Jantung kami sehat, paru-paru sehat, ginjal sempurna, lancar bangkil, tidak cuci darah, tidak akan dioperasi. Kami dua, organ tubuhku sehat sempurna, liver sempurna sehat, pankreas semua sehat. Kami dua, supaya tubuhku sehat sempurna, tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar di rumah sakit, tidak pikun, tidak lumpuh, tidak koma. Kami telah terkapar di ICU. Kami dua, hari ini kami dua, tidak kanker tumor. Kami telah virus corona. Keluargaku tidak ada yang kena virus corona. Berkati Tuhan yang percaya ini akan bebas virus corona. Karena aku menjanjikan kuasa besar, yaitu di balik minyak anggur. Kami dua, segala penyakitku hari ini sudah sembuh, diangkat di atas kafe. Inilah roti dari surga, inilah tubuh Kristus, inilah tubuh Kristus.
Mari kita kacau ini. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus yang tertumpah di atas kausah sebagai perjanjian baru yang kekal. Dosaku diampuni, disucikan pilihanku, perkataanku, segala perbuatanku, kami semua disucikan, bangkit hari kiamat, akan masuk kerajaan surga. Kami doa disempurnakan dari ujung rambut, ujung kaki sehat, tidak demikian, tidak bertiku. Kami doa anak-anak muda, kami tolak bodoh berubah, pandai cerdas, punya roh, the best logis. Engkau mengatakan, hamba seorang pandai cerdas, demikian juga kami dua anak muda yang pandai, yang cerdas. Kami berdoa agar jantung mereka sehat, paru-paru sehat, ginjal sempurna, tidak cuci darah, tidak dioperasi, tidak pikun, tidak lumpuh, tidak koma. Kami telah terkapar di ICU. Kami doa, kami semua tidak terkapar di ICU, tidak kena virus corona. Bebaskan kami dari virus corona, sembuhkan kami, tidak terkapar di rumah sakit, tidak dioperasi. Kami doa, kami semua disembuhkan. Anda doa masing-masing, sebut sakit Anda. Dengan darahnya, pilurnya disembuhkan. Sekali lagi, Anda nyebut dengan darah Yesus, Anda bebas dari corona, bebas dari segala penyakit. Ada doa masing-masing. Kita akan kembali dalam nama Tuhan Yesus. Persejalan lebih dari mana zaman Musa di padang gurun dengan roti mana 40 makan tidur. Yang kedua, berjubah kudus agar kami semua bangkit hari kiamat. Yang ketiga, setiap hari di padang pakai kasut baru, sepatu baru. Artinya kami generasi yang diberkati akan berhasil. Kami telah resesi ekonomi, berkati bangsa kami tidak kena resesi, tidak kena virus corona. Berkati presiden kami yang kami hormati, Pak Jokowi, supaya keluarga semua sehat. Para menteri juga diberkati, bebas virus corona. Bangsa kami bebas virus corona. Bangsa kami bebas daripada resesi. Kami doa untuk Donald Trump tidak sakit corona, sembuhkan virus corona, bebaskan, berkati agar Donald Trump bebas dari virus corona, berkati penuh kuasa akan terpilih kembali sebagai Presiden Amerika Serikat, berkati akan terpilih kembali sebagai Presiden Amerika. Kami doa, kami semua bebas dari kutuk penyakit dan beritan, bebas keluargaku, bebas dari corona, keluarga kami menjadi warga surga sepanjang masa. Dia beri Tuhan, ya ada Yesus, darah kebangkitan, darah kehidupan. Amin. Darah Yesus, darah kebangkitan, darah kehidupan. Kita angkat minyak urabani, perintahkan Tuhan. Hanya seorang martir bisa minyak urapan. Sekali lagi, ini di persediaan surga. Artinya seorang martir. Dan Yesus juga diperso. Itu kan seorang martir. Sekali lagi, Tuhan mencari martir yang korban. Saya martir yang korban ke neraka. Untuk Anda sekali lagi, saya seorang martir yang korban ke neraka. Maka saya diberi kuasa untuk membawa Anda ke masuk. Kalau saya dusta ke neraka, siapapun dusta, saksi dusta harus dihancurkan. Tidak boleh dusta. Kita angkat minyak ini dalam nama Tuhan Yesus, dalam minyak urapan. Kami muliakan Allah, muliakan kami sebagai manusia, agar kami mulia yang segambar supaya diurapi di dalam nama Bapa. Putra Kudus kami diurapi minyak urapan. Inilah minyak urapan, muliakan Allah dan manusia. Minyak urapan punya kuasa, bangkit orang mati, bangkitkan bayi-bayi mati, bangkitkan orang-orang corona banyak disembuhkan dengan minyak urabani, dengan minyak dan anggur, tidak dirusakkan. Kami doa, Tuhan hadir berkati mereka
untuk jadi warga surga, agar bangkit hari kiamat tetap awet muda. Di perintahmu betapa indahnya yang mengajar hamba bahwa tubuh jasad diminyaki walaupun 10 tahun dikubur, tetap betapa indahnya itu di kuasa Iblis, maka bisa dibuktikan melalui buah-buahnya. Itu menjadi buah-buah yang sangat indah. Orang dikubur 5 tahun lebih pun bisa dibongkar kembali, dipindah kuburnya awet muda. Sebagaimana telah bangkit, maka minyak ini membangkitkan mereka agar menjadi mempelai Kristus. Segala penyakit disembuhkan. Mereka tidak ada virus corona, mereka tidak akan terkapar sakit, tidak pikun umur, diurapi bangsa kami, urapi virus corona. Demikian juga siapapun yang ikut acara ini berkati urapi. Anda urapi bangsa sakit dengan minyak ini. Sekali lagi, Anda urapi bangsa sakit dengan minyak ini. Urapi mereka Tuhan disembuhkan, tidak terkena sakit, mereka disembuhkan. Agar mereka semua disembuhkan, agar mereka bebas dari virus corona. Inilah harapan kami muliakan Bapa di surga. Di dalam Yesus kami semua diurapi jadi warga surga sepanjang masa. Diam di rumah Tuhan. Inilah harapan. Silakan kembali pada Jabri. Haleluya, kita beri tepuk tangan kemuliaan sekali lagi yang paling luar biasa bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, bersama-sama kita mengucap syukur Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati, mengurapi setiap kita. Saudara dan saya, yang ada minyak dan anggur tidak akan dirusakkan. Haleluya, bersama-sama saudara kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus kami sangat mengucap syukur oleh karena kasih Tuhan kami ada, oleh karena kemurahan Tuhan kami hidup. Terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena kebaikan-Mu hari ini kami boleh beribadah melalui live streaming bersama dengan Gereja Tiberias Indonesia. Kami berdoa dalam nama Yesus, dimanapun jemaat Tuhan berada, kami mengucap syukur. Kami berdoa Tuhan Yesus memberkati setiap pasangan rumah tangga, suami istri, diberkati Tuhan. Saling kasih, saling setia, hidup dalam kasih mula-mula setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, siapapun yang sakit sudah sembuh, siapapun yang gagal diberkati berhasil. Dan kami imani hari ini kami telah terima yang terbaik dari kerajaan sorga, tubuh dan darah Tuhan Yesus. Sebelum hari ini selesai berakhir, kami percaya mujizat sudah terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami imani, kami bersama dengan keluarga dipelihara Tuhan dalam nama Yesus. Apa yang kami perlukan, kami butuhkan, Tuhan cukupkan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berkati usaha toko dagangan, pekerjaan, karir, setiap umat-Mu diberkati Tuhan. Maka dimanapun mereka berada, Tuhan memberkati seluruh Jabodetabek, seluruh Indonesia, jemaat Tuhan diberkati. Bahkan juga yaitu jemaat Tuhan yang di luar negeri sekalipun, Tuhan Yesus memberkati. Kami berdoa menyerahkan Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Presiden Joko Widodo diberkati bersama dengan seluruh yaitu pejabat pemerintahan dari yang tertinggi sampai yang terendah. Indonesia damai sejahtera, Indonesia bebas dari segala yang jahat. Kami tolak virus corona, dipatahkan, tidak berkuasa atas Indonesia, bebas dari resesi di dalam nama Yesus. Jemaat Tuhan yang ada di luar negeri juga Tuhan Yesus memberkati, menjamah kuasa Tuhan tidak terbatas di Amerika, di Kanada, Tuhan memberkati di Jepang, di luar negeri, Tuhan Yesus memberkati, yaitu jemaat Tuhan yang mengikuti live streaming di Amerika juga sehat sempurna, bebas dari corona, termasuk Presiden Amerika. Tuhan Yesus memberkati, sembuh, sehat, terpilih kembali di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan mengurapi kami semua yang ada pada hari ini beribadah kepada Tuhan dalam nama Yesus. Kami diberkati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati juga semua yang melayani Gereja Tiberias, yaitu ibadah live streaming. Berkati worship leader, rekan-rekan hamba, pendeta Reza Alexia, pendeta Semeriki diberkati. Berkati juga backup singers, berkati Imam Musik Renaldi bersama rekan-rekan diberkati. Berkati juga event, Tuhan berkati tim event Josephine bersama rekan-rekan diberkati. Tim media, Tuhan memberkati Pak Boas, Pak Rian,
yaitu bersama dengan Pak Edison, Pak Ruben, Pak Musa diberkati Tuhan. Berkati juga tim soundman, Pak Darwin, Pak Wawan diberkati Tuhan. Dalam nama Yesus menyerahkan juga yaitu siapapun kami yang melayani Tuhan, jerilah kami dalam Tuhan, tidak akan pernah menjadi sia-sia di dalam Tuhan. Berkati, urapi anak-anak muda, pandai, cerdas, sehat, sempurna di dalam nama Yesus. Berkati Pak Yulianto, berkati Pak Adrian bersama keluarga, berkati Carolina bersama dengan keluarga. Tuhan memberkati Pak Freddy, Bu Maria, Bu Naomi bersama keluarga, Bu Anet juga diberkati bersama keluarga. Tuhan memberkati Pak Fedro juga bersama keluarga, diberkati Tuhan. Siapapun rumah tangga keluarga yang beribadah hari ini diberkati Tuhan. Pak Andres Manik bersama keluarga juga diberkati Tuhan. Siapapun yang berulang tahun hari ini diberkati Tuhan. Umur panjang, sempurna, sehat di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, kami menyerahkan. Sama-sama saudara angkat tangan bersama-sama dengan saya. Ikuti doa saya bersama-sama, katakan dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur oleh karena kasih Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan. Kami berdoa menyerahkan rencana pembangunan gereja Tiberias di Bekasi, di kota Bekasi. Dalam nama Yesus, Tuhan atur indah, Tuhan buat berhasil, Tuhan menyertai dalam nama Tuhan Yesus. Sepanjang hari ini Tuhan Yesus memberkati semua jemaat yang beribadah di seluruh Tiberias Bekasi. Dalam nama Yesus mendukung penuh pembangunan gereja Tiberias di kota Bekasi. Dalam nama Yesus akan terkumpul dukungan yang indah, yang besar dalam nama Tuhan Yesus untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Akan berdiri gereja yang indah, gereja yang luar biasa yang dari Tuhan, gereja Tiberias di kota Bekasi. Di dalam nama Yesus akan berhasil, akan lancar dalam nama Yesus. Kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan. Kami berdoa menyerahkan, Tuhan berkati yaitu Pak Jack, juga Tuhan berkati yaitu Pak Manan, Pak Manik, Pak Cecep. Tuhan Yesus berkati semua yaitu yang menolong, yang membantu. Tuhan memberkati juga Pak Ray, juga berkati Pak Adi. Tuhan Yesus memberkati seluruh perangkat pemerintahan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berkati yaitu Bang Pepen, Pak Pepen juga diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur, kami berdoa yang kami serahkan Tuhan Yesus yaitu Gembala Sidang yang sangat kami sayangi, Bapak Pendeta Yesaya Pariaji, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, sempurna sehat, tegap sentosa, umur panjang Tuhan anugerahkan. Dalam nama Yesus beri damai sejahtera, sukacita di dalam nama Yesus. Double berkat, double kuasa, double mujizat di dalam nama Yesus. Gereja Tiberias tetap Tuhan pakai sampai Tuhan datang kedua kali untuk menjangkau jiwa-jiwa, memenangkan jiwa bagi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Akhirnya pulanglah dalam damai sejahtera Allah. Angkat kedua tanganmu tinggi di hadapan Tuhan, arahkan hati dan pikiranmu hanya kepada Tuhan Yesus Kristus, dan aminkan setiap perkataan berkat yang kita percaya pasti terjadi bagi hidup kita sampai selama-lamanya. Diberkatilah engkau dalam kesehatanmu, diberkatilah engkau dalam keluargamu, diberkatilah engkau dalam pekerjaan, studi dan pelayananmu. Diangkatnya kita jadi kepala bukan ekor, tetap naik dan tidak pernah turun. Apa yang kita kerjakan dalam kekudusan, Tuhanlah yang membuat kita berhasil. Maka terimalah kasih, kuasa, rahmat, anugerah, damai sejahteranya yang berlimpah, berkatnya yang indah luar biasa, menyertai mengurapi engkau dan aku mulai hari ini sampai Maranatha. Kedua kali Tuhan datang menjemput kita semua. Terbang kawan-kawan, jumpa Tuhan Yesus. Sepanjang masa kekal, keluargamu, keluargaku akan jadi tetangga di sorga. Haleluya. Yang diberkati dengan iman katakan amin. Shalom, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.